Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang ujian kekuasaan. Kita akan belajar dari kisah Raja Yoram yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik 21. Kita baca ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asariyahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ya, Yoram ini adalah anak sulung Raja Yosafat, salah satu dari raja-raja kerajaan Israel yang takut akan Tuhan. Namun sayangnya Yoram, anaknya yang menggantikannya, tidak berperilaku baik seperti ayahnya. Bahkan dikatakan di ayat 4, sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan kedudukannya menjadi kokoh, ia membunuh semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel dengan pedang. Sebagai anak sulung, Yoram mewarisi kerajaan Yehuda dari ayahnya. Sedangkan untuk adik-adiknya, sang ayah memberikan berbagai barang berharga, juga beberapa kota untuk mereka kuasai. Seiring berjalannya waktu, ketika kedudukannya sebagai raja semakin kokoh, Yoram membunuh semua adik-adiknya juga beberapa pembesar Israel. Ia memandang mereka sebagai ancaman yang harus ditumpas agar jabatannya tetap kokoh. Namun ternyata ia hanya berkuasa selama 8 tahun dengan 2 tahun penderitaan hebat karena penyakit. Itu adalah hukuman Tuhan dan hukuman itu telah disampaikan Nabi Elia sebelumnya di ayat 12 sampai ayat 15. Tetapi Yoram mengabaikannya. Ia mati sebagai orang yang dibenci oleh rakyatnya, bahkan tidak dikuburkan dalam pekuburan raja-raja. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, "Bila Anda ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan." Pernyataan ini telah teruji kepada banyak orang dalam berbagai situasi. Banyak orang yang tadinya bersikap rendah hati, sederhana, tulus, tetapi kemudian berubah menjadi sombong, egois, dan serakah ketika mereka berkuasa. Kekuasaan menyingkapkan sifat asli seseorang. Mereka menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikan, bahkan menindas orang lain demi kepentingan sendiri. Sesungguhnya kekuasaan itu ibarat sebuah pisau tajam, sangat bermanfaat jika berada di tangan yang tepat, tetapi sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah. Kekuasaan dapat digunakan untuk menyejahterakan atau menyengsarakan banyak orang. Dalam kapasitas yang beragam, kita semua memiliki kekuasaan. Mungkin bukan kekuasaan yang besar, bukan seorang bos perusahaan besar dengan sekian ribu orang di bawahnya. Kekuasaannya juga bukan dalam kekuasaan pemerintahan. Tetapi paling tidak sebagai orang tua, kita punya kekuasaan atas anak-anak kita. Ada juga orang-orang yang mungkin bekerja di bawah kita dalam jumlah yang tidak banyak. Mungkin ada asisten rumah tangga, ada sopir, ya. Nah, dalam jumlah yang relatif sedikit sebagai bawahan, mungkin ada juga orang yang memiliki bawahan atau junior, ya, sebagai anak didik, ya, sebagai orang-orang yang hanya memimpin dalam kapasitas memimpin beberapa orang dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah organisasi. Mari kita mempergunakan kuasa atau otoritas kita seturut kehendak Allah demi kebaikan banyak orang. Karena sesungguhnya Tuhanlah pemilik kekuasaan bahkan termasuk atas hidup kita. Kalau kita sebagai orang percaya,
bisa memiliki kekuasaan, kita harus meyakini bahwa itu berasal dari Tuhan dan bukan karena usaha kita. Kita lihat sekarang di negara kita, ya, di dunia perpolitikan, berbagai macam cara ditempuh, bahkan cara-cara yang salah, yang menyimpang dari aturan dihalalkan demi orang itu untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menyadari posisi kita ketika kita memiliki kekuasaan, baik kekuasaan dalam kapasitas yang kecil maupun kapasitas yang besar. Kita harus ingat, di atas kita ada yang jauh lebih berkuasa, yaitu Tuhan Sang Pemberi kekuasaan. Karena itu kita tidak bisa semena-mena menggunakan kekuasaan kita. Berhati-hatilah dengan kekuasaan, karena hal itu justru bisa menjatuhkan kita. Seperti contoh Raja Yoram yang telah kita baca tadi. Tuhan marah dengan sikap Yoram yang setelah kerajaannya kokoh menjadi begitu kejamnya sampai dia rela membunuh adik-adiknya. Ini sebuah tindakan yang sangat-sangat kejam, sangat-sangat biadab. Tuhan marah kepada Yoram dan pada akhir hidupnya Yoram sangat menderita. Dia menderita satu penyakit yang sampai ususnya keluar, dan pada kematiannya, pada akhir hidupnya, dia tidak mendapatkan penghormatan sama sekali. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki kekuasaan apapun itu, kekuasaan yang dalam lingkup yang terkecil saja, dalam lingkup keluarga di mana kita memiliki kekuasaan atas anak kita yang mungkin hanya 2, 3, 4 orang. Mari kita bertindak dengan adil, tidak menjadi orang tua yang otoriter, tidak menjadi orang tua yang memiliki karakter yang tidak baik di dalam mengasuh, di dalam mendidik, di dalam memperlakukan anak-anak sebagai orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, juga terhadap siapapun. Mari kita belajar untuk justru menjadi berkat. Ya, setiap orang percaya Tuhan ingin menjadi berkat lewat apa yang kita punya. Kekuasaan juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk kita menjadi berkat ke kita ketika kita menjadi seorang atasan, menjadi seorang senior, menjadi orang yang lebih tua, menjadi orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Mari kita menjadi saluran berkat atas mereka yang ada di bawah kita. Kita membimbing dengan penuh kasih, kita menunjukkan keteladanan sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik. Mereka menjadi orang-orang yang juga menerima berkat-berkat Tuhan lewat kita sebagai penyalur berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya marilah kita memakai kekuasaan itu, karena kekuasaan itu sesungguhnya seperti sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menjadi berkat, di mana melaluinya orang-orang bisa mengalami kebaikan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat itu, Engkau juga yang akan memimpin kehidupan anak-anak-Mu, khususnya orang-orang percaya, untuk kami menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Ketika berkuasa, kami tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, yang tidak sombong, tapi kami ya Tuhan justru menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan yang baik dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di bawah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.